Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini aku mau membahas suatu topik yang memang sering banget kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai jual beli. Tapi ini bukan jual beli yang biasanya ya. Namun ini mengenai jual beli dalam Islam. So, tonton videonya sampai habis ya. Kalian tahu nggak sih, di dalam Islam jual beli itu bukan cuma soal cuan atau transaksi doang, tetapi jual beli itu adalah ibadah. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menjalankan suatu jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah, maka jual beli tersebut bakal menjadi keberkahan. Jadi yuk kita simak lebih lanjut lagi gimana caranya agar jual beli ini dilakukan sesuai dengan syariah Islam. Oke, jadi sebelum masuk ke penjelasan yang lebih lengkap lagi, kita itu harus tahu dulu nih guys, jual beli itu tuh apa kan? Jadi apa itu jual beli? Secara sederhana, jual beli itu adalah pertukaran barang dan jasa dengan nilai tertentu yang biasanya kalau kita lihat itu ya berupa uang kan ya. Nah, dalam Islam jual beli itu juga disebut sebagai al-bai, yang artinya akad atau transaksi pertukaran produk baik itu berupa barang ataupun jasa dengan nilai yang setara atas dasar suka sama suka di antara penjual dan pembeli. Nah, tujuan dari jual beli ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan kita dan mencapai keseimbangan antara ekonomi dan masyarakat. Nah, barang yang diperjualbelikan dalam Islam itu tentunya tidak boleh melanggar ketentuan syariah dan bernilai setara. Jadi, produk yang diperjualbelikan dan kegiatan dari jual beli itu sendiri di dalam Islam tentunya tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Allah sendiri menghalalkan jual beli seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu nggak cuman soal cuan, tapi juga bentuk ibadah kalau misalnya memang dilakukan sesuai dengan syariah gitu. Dalam jual beli ini tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus diperhatikan dalam jual beli ya. Kita bakalan masuk dulu ke rukun jual beli. Yang pertama itu adalah penjual dan pembeli itu harus berakal dan tidak terpaksa. Yang kedua, barang dan objek transaksi itu harus halal, jelas, dan dapat diserahkan. Yang ketiga itu harus ada yang namanya ijab dan qabul atau tawaran dan penerimaan. Jadi di sini ada akad secara lisan atau mungkin tindakan yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut. Sedangkan untuk syarat dari jual beli ini, yang pertama yaitu barang harus bernilai dan tentunya berkepemilikan yang jelas. Yang kedua, pembayaran atau imbalan itu harus diketahui besarannya. Dan yang terakhir itu transaksi itu dilakukan dengan kesepakatan tanpa adanya paksaan di antara kedua belah pihak gitu ya. Nah, agar transaksi kalian itu halal dan juga berkah, jadi ada beberapa prinsip yang memang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah keadilan. Jadi di sini tidak ada pihak yang dirugikan. Yang kedua itu ada transparansi, jadi info dari barang yang diperjualbelikan itu harus dijelaskan dengan jelas. Yang ketiga itu adalah kehalalan, jadi barang tidak boleh mengandung unsur haram ya. Dan yang terakhir adalah hindari riba dan gharar. Jadi seperti yang kita tahu, riba itu adalah keuntungan yang tidak sah dan gharar itu adalah ketidakpastian. Nah, dalam Islam ini ada beberapa akad yang biasanya digunakan ya dalam jual beli. Yang pertama itu adalah murabahah. Jadi ini jual beli dengan sistem transparansi harga. Jadi transparansi itu adalah kunci dalam jual beli ini ya. Nah, di sini penjual bakalan memberitahukan harga pokok dari barang tersebut, lalu menambahkannya dengan margin keuntungan yang ingin dia capai gitu. Contohnya kayak gini, kalian jual barang dengan harga pokok awalnya itu 10 juta, terus margin keuntungannya itu 2 juta. Jadi harga jual dari produk itu adalah 12 juta gitu ya. Lalu yang kedua itu ada jual beli salam. Jadi ini salam ya, bukan saham. Salam itu beda. Jadi akad ini biasanya digunakan buat transaksi pre-order, dimana ini pembelian barang itu bakalan dilakukan di masa depan, tapi untuk pembayarannya tuh di muka sekarang, di saat ini juga gitu. Pokoknya ini juga harus sesuai dengan kesepakatan bersama ya. Yang ketiga itu adalah istisna. Jadi ini mirip kayak salam, tapi biasanya untuk barang ini ya harus dibuat dulu gitu. Jadi sistemnya adalah berdasarkan pesanan ya. Misalnya kayak furniture custom atau mungkin bangunan rumah.
Dan yang terakhir itu ada musawamah. Jadi ini jual beli tanpa mengungkapkan harga pokok dari barang tersebut gitu ya. Bisa dibilang ini kayak apa ya? Kayak kebalikan dari murabahah tadi ya, gitu. Nah, jadi kalau kalian mengikuti setiap prinsip syariah dalam melakukan transaksi jual beli, tentunya kalian bakalan dapat banyak banget yang namanya manfaat. Misalnya kayak yang pertama itu menjaga kesucian harta atau produk yang dijual belikan. Nah, ini memang ngebantu banget dalam menjaga kebersihan dan tentunya keberkahan dari produk yang dijual belikan tersebut. Karena kalau misalnya kita mengikuti jual beli dalam Islam, tentunya barang tersebut itu kan udah pasti mengikuti yang namanya prinsip syariah, terus juga tidak terkait dengan suatu hal yang haram gitu kan. Kalau misalnya syariah ya halal, kalau haram ya haram gitu. Lalu yang kedua itu adalah stabilitas ekonomi. Jadi sistem ini juga bakalan mencegah yang namanya ketimpangan dan ketidakadilan. Lalu yang ketiga ada menciptakan kepercayaan. Jadi karena bersifat transparan dan juga berlandaskan pada prinsip keadilan, jadi jual beli ini bakalan ngebangun kepercayaan antara penjual dan pembeli gitu. Lalu juga yang keempat ada hidup tenang. Jadi kalau misalnya memang transaksi kalian itu halal dan kalian juga bakalan ngerasain yang namanya lebih tenang karena nggak ada dosa atau rasa bersalah gitu ya. Karena nggak ngerasa bahwa kita itu menggunakan atau membeli barang haram gitu ya. Lalu ada juga meningkatkan reputasi bisnis yang sesuai dengan syariah. Nah, jadi ini ya biasanya tentunya bakalan ngasilin reputasi yang baik ya di masyarakat. Ya tentunya bakalan ngebuat usaha dari atau jual beli produk tersebut bakalan bertahan lama gitu. Nah, jadi ada beberapa contoh dari implementasi jual beli Islam ini. Yang pertama misalnya kayak jual makanan yang halal. Jadi ini yang paling sering banget kita temui. Kalau misalnya kita beli produk terus ada logo halalnya, itu udah terbukti bahwa produk itu adalah halal ya. Lalu yang kedua ada jual beli yang sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Jadi kalau misalnya memang itu bergizi ya bergizi gitu. Kalau misalnya ini ada yang cacat seharusnya memang diomongin gitu. Itu adalah jual beli yang seharusnya dilakukan dalam Islam ya. Lalu yang ketiga juga ada transaksi transparan. Jadi nggak ada yang namanya manipulasi harga. Lalu ada juga sebenarnya contoh yang haramnya, misalnya kayak jual barang curian atau mungkin yang palsu. Terus juga ada praktik ribanya, kalau misalnya ada orang yang meminjam terus kita memberikan bunga. Lalu juga ada judi, misalnya kayak sistem undian berbayar yang memang nggak sesuai dengan syariah gitu. Intinya kesimpulannya itu jual beli dalam Islam itu nggak cuma soal cuan atau dapat untung doang, tapi juga gimana caranya kita bisa dapat keberkahan dari jual beli ini dan tentunya bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau kita ikutin prinsip-prinsip syariah ini, insya Allah bisnis kita itu akan sukses. Nggak cuma sukses doang di dunia, tapi juga bakalan jadi bekal di akhirat nanti. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi share video ini kalau misalnya memang menurut kalian materi ini benar-benar seharusnya dipahami banget atau menarik banget gitu. Jadi sampai ketemu lagi di video berikutnya. So ya, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.